Spark ML untuk machine learning. Sebentar, saya sambil ini. Oke, share dulu. Mungkin kalau bisa sebelumnya saya mau tahu sedikit, mungkin salah satu dari kalian boleh open mic cerita mungkin ya. Di apa namanya, kalian sudah sejauh apa mungkin belajar tentang ada mata kuliah machine learning, sudah dapat belum ya? Ada yang bisa jawab ya? Udah, Pak. Udah ada ya? Sebelumnya mata kuliah machine learning-nya pakai Python ya? Iya. Oke, di mata kuliah machine learning sebelumnya ada linear regression nggak? Ada kok. Ada linear regression ya, oke. Berarti harusnya udah lumayan familiar ya. Jadi dulu waktu mata kuliah machine learning main-mainnya pakai NumPy nggak? Iya kok. Oke, sip. Jadi harusnya udah apa namanya? Kita bisa sedikit apa ya istilahnya bahasnya lebih fokus ke bagaimana implementasi berbagai macam machine learning tadi di Apache Spark-nya. Saya ngomong implementasi ini sebenarnya begini sih. Jadi nanti kita akan coba beberapa apa namanya ya contoh program, contoh code dari bagaimana kita menjalankan algoritma machine learning, beberapa algoritma machine learning di dalam Spark ML ini. Tapi kalau misalnya mungkin tidak diberikan background yang bagus, kesannya nanti kayak nggak ada bedanya misalnya dengan kita menggunakan scikit-learn. Kalau misalnya mungkin itu salah satu yang populer untuk di Python untuk machine learning. Dan apalagi juga kalau nggak ada dasar dari machine learning-nya, jadinya hanya seperti ada kode, tinggal dijalankan, terus begitu keluar hasilnya kita nggak paham ini maksudnya apa. Dan juga kalaupun mungkin sedikit paham mengenai klasifikasi dan regresi untuk di machine learning, itu nanti juga keluarnya tahu kalau ada model yang bisa melakukan klasifikasi begini, nanti performanya seperti ini, tapi khawatirnya algoritmanya nggak paham, jadi nggak tahu nanti misalnya di kasus tertentu akan cocoknya pakai algoritma apa, semacam itu. Itu sebenarnya harusnya masuknya di machine learning, pembahasannya bukan di sini. Di sini lebih untuk mengenalkan bagaimana beberapa algoritma machine learning ini kalau kita mau coding di dalam Spark ML, supaya bisa memanfaatkan distributed processing-nya, itu kodenya seperti apa. Nah itu kodenya nyaris sama lah saya bilang ya dengan standar-standar library machine learning Python, kayak scikit-learn begitu. Jadi paling nggak saya hanya beri background dulu bahwa apa yang kita akan lihat di slide ini kode yang nyaris sama dengan scikit-learn, tapi kalian boleh asumsikan saja, percaya saja bahwa di belakangnya itu terjadi Spark ini bukannya hanya menjalankan sekedar apa namanya ya istilahnya menjalankan machine learning-nya gitu ya, tapi di belakangnya machine learning-nya itu akan diproses dengan menggunakan distributed computing. Kalau mesinnya memang masih ada dalam lingkungan distributed computing. Tapi seperti yang kita sudah coba sebelumnya dengan menggunakan Apache Spark yang biasa, ya
berjalan, tapi kita tahu bahwa, Google Colab yang kita pakai itu hanya satu mesin. Sehingga sebenarnya di belakangnya tidak terjadi distributed computing. Tapi dengan kode yang sama, dengan sedikit modifikasi, kita bisa pindahkan, kode ini untuk dijalankan di mesin distributed yang kemudian membuat kodenya itu berjalan secara distributed, mendapatkan manfaat, seperti layaknya misalnya, map and reduce yang kalian pernah tahu itu ya, mendapatkan manfaat distributed computing-nya tanpa kita tahu, ketika kode ini jalan, ada manfaat distributed computing di baliknya. Ya, jadi itu yang perlu dipahami dulu ya, bahwa, kodenya ini nanti akan berjalan, tapi tanpa kita, bisa langsung tahu, distributed computing-nya di mana, kalau nggak dijelaskan. Setidaknya kasih background itu dulu, nanti sambil kita bahas kodenya, mungkin saya akan selip-selipkan beberapa, apa namanya ya, background mengenai distributed computing-nya dan machine learning-nya di tempat-tempat yang saya rasa perlu. Oke, itu background aja buat, supaya kalian tahu apa yang bisa diekspektasi untuk kalian belajar dari, mata kuliah ini. Nah ini, jadi untuk yang kali ini juga kebetulan kodenya bisa berjalan di Google Colab, jadi kita akan manfaatkan lagi Google Colab. Nah ini ada beberapa setting yang, tidak apa ya, di slide tidak dijelaskan, tapi ya setting-nya sebenarnya ini sama dengan ketika kita setting di Apache Spark sebelumnya. Ya ini kalau kalian lihat ya kodenya sama aja dengan yang, di notebook sebelumnya, sampai ke sini. Oke, jadi ini, mungkin akan saya share dulu ke kalian, jadi kalau mau sambil kalian buka bisa. Nah ini share-nya. Oh ini, eits. Oke. Ya, ini sedikit info aja. Ada apa ya, sebelumnya itu di slide Apache Spark yang, pertemuan sebelumnya, ada yang sempat saya bilang, di slide ini, bahwa apa namanya, ini adalah, machine learning jadi nggak kita bahas. Nah ini, kali ini kita akan bahas, tapi ya kita nggak akan membahas, khusus slide ini ya, karena apa yang kita bahas di slide-slide yang ada di Spark ML itu, semuanya, apa ya, ada beberapa yang sama dengan ini, secara konsepnya. Jadi ini, apa namanya, ya kalau kalian mau, lihat lagi slide ini, setelah perkuliahan ini ya silakan. Oke, tapi kita akan fokus saja ke apa yang ada di Spark ML ini ya. Oke. Oke, ini, outline-nya yang akan kita bahas, eee, secara garis besar sebenarnya, eee, yang akan kita bahas itu adalah, kalau kalian langsung ke ujung slide-nya, eee, hampir semua yang diberikan contohnya ini itu sebenarnya dokumentasi dari sini. Jadi kalian bisa klik link-nya di sini dan ya sebenarnya lebih banyak juga, contohnya dibandingkan apa yang ada di slide.
Nanti kalian bisa apa namanya ya, coba-coba dan ya apa yang ditampilkan di slide dan apa namanya itu di collab-nya saya copy paste aja dari sini. Tapi yang Python ya, bukan yang Scala ya. Ini bahasanya ya terserah sih mau yang manapun. Kalau apa namanya lingkungan pemrogramannya mendukung, tapi kalau di collab yang mendukung Python, jadi kita akan pakai yang Python. Nah, ini jadi kalian bisa coba-coba aja. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah ini kalau kalian copy paste aja, dia jalankan di Google Colab ya udah pasti jalan. Cuma ya nggak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ini sebenarnya apa. Nah, ini saya kurang tahu nih, kalian sempat dapat nggak ya? Ini apa istilahnya itu ya? Statistik ini harusnya. Mungkin saya tanya dulu ya, salah satu dari kalian boleh jawab. Kalian udah dapat tentang correlation dan hypothesis testing begini nggak di entah mata kuliah apa? Atau nanti spesifiknya chi-square kalau yang hipotesis ya? Kayaknya belum pernah deh. Belum pernah ya? Ini problem nih. Tapi nggak masalah, nanti saya akan apa namanya, mungkin kasih background sedikit ke kalian. Ini mestinya baru bisa apa namanya ya, dasar teorinya diajarkan itu di basic statistik gitu ya. Statistik mata kuliahnya ya mata kuliah statistik dasar biasanya namanya. Cuma memang belakangan di computer science ini saya agak kurang setuju sebenarnya. Dipotong mata kuliah itu karena apa ya? Karena sekarang ini kita merujuknya ke maunya praktis-praktis aja ininya apa namanya dapat skill praktis. Lebih ke di apa namanya eh, di BINUS dan hampir di semua perkuliahan juga sekarang sejak ada apa namanya Nadiem itu ya. Ada istilahnya kampus merdeka itu di ujungnya mata apa namanya SKS kuliahnya banyak banget untuk magang istilahnya ya. Jadi dapat ilmu praktis. Tapi gara-gara itu SKS teori dasar harus banyak dikorbankan dan salah satunya adalah statistik ini karena dianggap nggak penting untuk komputer padahal banyak sekali mata kuliah yang nanti ujung-ujungnya tetap bersinggungan ke statistik ini. Jadi kalau nggak terlalu paham statistik dasar agak susah. Tapi nggak masalah ya. Maksudnya kita bahas aja sedikit mengenai statistik dasarnya. Semoga dapat paling nggak dari sini yang kalian pasti ambil adalah ini cara untuk melakukan statistik dasar di Spark ML. Nah, tapi teori statistiknya kalian mesti gali sendiri lebih dalam untuk bisa setidaknya menghindari jebakan-jebakan yang berbahaya kalau misalnya kalian hanya menjalankan tanpa paham ini apa. Oke. Jadi mungkin kita akan masuk pertama ini ke correlation dulu ya kalau sesuai dengan slideshow-nya. Mungkin sebelum itu kita apa namanya bahas sedikit lah tentang library machine learning-nya Apache Spark ini. Jadi isinya seperti yang di poin pertama. Ini adalah kumpulan library machine learning seperti layaknya benar-benar hampir persis sama dengan scikit-learn. Ya, harusnya mungkin di mata kuliah machine learning yang kalian pelajari beberapa algoritmanya itu datangnya dari scikit-learn ya. Jadi di dalamnya ya banyak algoritma klasifikasi, linear regression ada, naive Bayes ada, yang mungkin kalian udah coba-coba di machine learning. Ada apa namanya?
Misalnya random forest yang berbasis tree, ya termasuk neural network standar juga ada. Algoritma-algoritma clustering seperti K-means juga ada di sini, bahkan sampai ada collaborative filtering yang mungkin tidak terlalu dibahas kalau di machine learning. Ini biasanya nggak termasuk ke machine learning dasar. Ini collaborative filtering ini algoritma-algoritma buat recommendation system. Yang biasa kalau misalnya kalian lihat apa namanya ya, misalnya kalau kalian nonton Netflix terus tiba-tiba direkomendasi mau nonton apa yang berikutnya gitu ya, diberikan di dashboard-nya film ini yang mungkin akan kalian suka, semacam itu penggunaan untuk collaborative filtering ini. Ya, tapi nggak akan kita bahas terlalu banyak di sini. Nah, ini yang poin kedua ini yang perlu kalian istilahnya tanamkan baik-baik. Kenapa kita mesti membahas mengenai Spark machine learning ini? Yaitu bahwa seperti layaknya Apache Spark standar, jadi library apapun yang dibangun di atas Apache Spark. Seperti yang kalian sudah tahu juga ketika membahas Spark Stream, bahwa segala algoritma yang dibangun di atas Apache Spark itu pasti datanya adalah memproses data berupa RDD, Resilient Distributed Data Set. Ya, ini nggak perlu saya bahas lagi di kali ini, udah banyak sekali saya bahas, yaitu adalah ketika data masuk terus dibagi-bagi ke dalam beberapa mesin itu ya, cangcangnya. Jadi itu setiap itu adalah satu RDD. Sehingga karena algoritmanya itu di belakangnya ya, library-nya ini di-coding untuk bekerja di atasnya RDD ini. Sehingga ketika kita jalankan programnya hanya satu baris saja, ketika memanggil, misalnya nanti ada Knife Bayes classifier gitu misalnya namanya, dimasukkan data, jalan keluar hasil. Tapi di baliknya itu sebenarnya Knife Bayes-nya akan diproses secara RDD. Dengan pola yang kalian boleh bayangkan seperti layaknya map and reduce gitu ya. Jadi datanya di map dulu, kemudian di reduce ke beberapa mesin. Tapi dalam konteks dia menghitungnya Knife Bayes. Sehingga kita nggak perlu lagi misalnya secara manual membuat coding Knife Bayes yang bisa melakukan parallel processing. Jadi misalnya perhitungan likelihood-nya gitu ya. Kalian apa namanya coding secara manual dengan menggunakan mapping-nya seperti layaknya distributed computing biasa, itu nggak perlu lagi dilakukan. Karena itu sudah ada di dalam library-nya Apache Spark Machine Learning ini. Ya di satu sisi memudahkan kita, tapi di satu sisi ada jebakan bahwa kita harus paham dengan algoritma di baliknya, dan terutama harus yakin paham mengenai konsep dari Apache Spark ini yang di baliknya ada RDD, yang saya harap sudah apa namanya tertanam dengan baik di kepala kalian, karena sudah kita bahas banyak sekali di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, jadi ya makanya ini di bold. Konsep pentingnya adalah ini adalah algoritma-algoritma machine learning yang di belakangnya berjalan dengan menggunakan konsep RDD. Oke, di belakangnya. Jadi kalau sudah kita pakai hampir nggak kelihatan RDD-nya ada di mana. Nah, ini ada beberapa list-nya ya. Beberapa list dari algoritma-algoritma apa saja yang ada di dalam sini, di dalamnya Apache Spark. List-nya apa? Belum tentu list lengkap ini karena selalu berkembang algoritmanya, jadi akan selalu ada tambahan-tambahan tergantung tren. Seperti yang saya tahu sedang berusaha dimasukkan algoritma-algoritma deep learning ke dalam sini, walaupun agak sulit juga ya supaya bisa sesuai karena deep learning itu punya gaya yang agak-agak berbeda dengan machine learning yang lainnya. Ya, jadi ini setidaknya biar kalian tahu aja ini bisa apa namanya setidaknya semua yang ada di list ini bisa dilakukan di Apache Spark machine learning. Ya mungkin ada tambahan-tambahan lainnya.
Ya, seperti yang kalian lihat, ini ya, apa namanya, algoritma-algoritma yang di scikit-learn pun juga ada. Kalau kalian tidak berencana untuk memanfaatkan distributed computing, sebenarnya akan lebih baik kalau ya kalian pakai scikit-learn aja, lebih gampang. Kalau di sini, sebenarnya nggak juga susah, tapi harus datanya itu di-mapping dulu ke RDD. Maksudnya datanya di-convert dulu ke RDD, baru bisa, apa namanya ya, Apache Spark ini bisa menjalankan algoritmanya dia. Nah, ini kita lihat yang pertama adalah contohnya, kita bisa melakukan basic statistik sebenarnya di Apache Spark Machine Learning ini. Jadi nggak hanya machine learning. Ya, terkadang basic statistik ini juga disebut machine learning sih. Ya, yang pertama ini ada correlation. Jadi mungkin semoga dapat ilustrasi yang lumayan bagus di internet. Jadi korelasi terhadap, oh ini lumayan bagus nih. Tapi saya nggak paham ini datanya apa kira-kira ya. Bisa cari yang lain deh. Oh ini lumayan deh. Oke. Ya, jadi correlation itu adalah boleh disebut sebagai satu algoritma statistik yang nantinya kita akan mengeluarkan data seperti ini. Jadi matematikanya mungkin nggak usah kita bahas ya, karena itu harusnya di basic statistik matematikanya. Di sini kita bahas hanya outputnya seperti apa dan gimana cara bacanya aja. Ya, jadi anggap saja kita punya sekumpulan data dengan fitur-fitur seperti ini, ada 5 fitur. Nah, kemudian correlation ini memungkinkan kita untuk tahu hubungan antar fitur. Jadi bacanya seperti ini nih. Anggap saja ini kita ada sekumpulan data yang ini saya bikin aja deh ilustrasi datanya biar nggak terlalu bingung. Bentuknya itu nanti kira-kira bakal seperti ini gitu ya. Jadi ada connectivity, terus digital public service, human capital. Jadi ya seperti layaknya data-data set machine learning standar lah. Integration digital technology, use of internet ya. Kira-kira seperti ini. Jadi ada row 1, row 2, row 3 misalnya kayak begitu. Kalau misalnya ini stylenya pandas ya dikasih row-row seperti ini. Ini saya anggap kalian tahu pandas ya dari machine learning. Semoga tahu salah satu library untuk data science di Python. Ya ini apa namanya? Anggap aja ada sekumpulan angka gitu misalnya 0,5. Nggak paham ya maksudnya ini apa, tapi nggak penting kita harus sampai bikin konstruksi datanya benar-benar bermakna. Tapi yang pasti kalian anggap aja ada sekumpulan angka lah. Nggak harus juga 0,0, 1,2 misalnya begitu bisa. Ya, anggap aja. Ya, seperti ya. Ya, kira-kira ada apa namanya bakal data seperti ini gitu ya. Jadi ada connectivity, DPS, AC dan lain-lain seperti ini.
Nah, sekarang yang kita mau tahu adalah hubungan antara setiap fitur ini terhadap fitur lainnya. Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Misalnya seperti ini, anggap saja kita punya tambahan fitur ya, misalnya, gender, jangan gender ya, apa ya enaknya, oh ini aja deh, misalnya, eee, ada bulan lahir gitu ya. Kemudian ada rasi bintang. Misalnya April, keluarnya Aries gitu misalnya ya. Jadi ada 2, apa namanya, 2, eee, ada 2 fitur seperti ini yang, kebetulan kita tahu nih kalau misalnya, apa namanya, nggak mungkin kalau misalnya bulan lahirnya April, rasi bintangnya tiba-tiba Taurus gitu, karena kita sudah tahu ada mapping-nya itu. Nah ini, istilahnya di statistik 2 fitur ini berkorelasi dengan sangat tinggi. Artinya, nilai di satu fitur itu bergantung sekali ke nilai di apa namanya, bergantung sekali ke nilai dari fitur lain. Jadi apapun nilai yang ada di misalnya bulan lahir ini akan mempengaruhi sekali apa nilai yang ada di fitur ini. Itu berkorelasi sangat tinggi. Nah biasanya, kenapa kita mesti tahu apakah satu fitur itu berkorelasi atau tidak antara, sesamanya? Karena, di machine learning itu kalau misalnya kita machine learning yang standar-standar ya, kalau misalnya kita, memasukkan 2 fitur ini ke dalam satu machine learning, bersama dengan 5 fitur yang ini misalnya gitu ya. Ini kan sebenarnya 2 fitur yang di belakang ini mengandung informasi yang, boleh dikatakan hampir sama. Nah, machine learning ini karena mempelajari 7 fitur dan memberikan tingkat, apa namanya, kepentingan yang sama terhadap 7 fitur ini, kalau machine learning standar, maka, eee, boleh dikatakan dengan adanya 2 fitur yang informasinya sama ini, informasi yang terdapat di kedua fitur ini, itu diperhatikan lebih dibandingkan informasi-informasi lain. Karena anggap aja ini, berarti semuanya dapat 1/7 gitu ya. Tapi karena ini basically informasi yang sama, maka boleh dikatakan informasi yang sama ini mendapatkan, perhatian 2/7 dibandingkan yang lain hanya 1/7. Sehingga akhirnya algoritma kalian itu bias terhadap, informasi yang ada di 2 ini. Nah ini yang, apa namanya, kenapa kita perlu tahu seberapa berkorelasi antar fiturnya itu, sehingga mungkin ketika satu fitur itu ada 2 fitur yang korelasinya cukup sangat tinggi sekali, kita bisa buang salah satunya, supaya tidak terjadi bias ini. Oke, itu hanya sekilas saja, nanti kalian bisa gali lebih jauh mengenai, correlation ini, secara teorinya. Nggak akan sempat kalau kita bahas, apa namanya, ini harusnya satu, apa namanya, satu pertemuan sendiri di statistik. Tapi paling nggak biar kalian tahu aja ada sesuatu yang namanya correlation seperti ini. Ya, nanti keluar matriks seperti ini, dan ini angkanya makin ke nol makin tidak berkorelasi, makin ke satu makin berkorelasi dan angkanya bisa negatif, artinya dia korelasi terbalik. Anggap saja seperti, kecenderungan, umur terhadap kesehatan misalnya. Jadi memang, secara rata-rata manusia di dunia ya, cenderung umur makin besar, kesehatan makin kecil, misalnya seperti itu. Itu adalah korelasi terbalik. Jadi range angkanya dari -1 sampai 1. 1 itu berkorelasi secara positif dengan kuat,
minus 1 berkorelasi secara negatif dengan kuat. Kalau 0 berarti tidak ada korelasi. Nah, ini kita bisa lihat, datasetnya kita nggak tahu apa, tapi, karena ini semua fiturnya berhubungan dengan hampir semuanya gitu ya, berhubungan dengan IT. Jadi ada kecenderungan memang kalau kita lihat korelasinya tinggi-tinggi semua ini antar fitur. Anggap aja misalnya seperti ini kita bacanya gitu ya. Eee, dalam satu perusahaan itu ada, tingkat integrasi, digitalnya, tingkat penggunaan digitalnya, itu ternyata berkorelasi 0,6 dengan apa namanya, dengan penggunaan internet. Ini sangat wajar sekali ya, kalau misalnya di perusahaan banyak sekali memakai digital technology, ya jelas pasti internetnya juga pasti banyak sekali dipakai. Makanya korelasinya ini, cenderung kalau kita bilang kalau di atas 0,5 biasanya ya, itu korelasinya cenderung kuat. Nah, itu kira-kira bacanya seperti itu. Oke, buat sekedar, ini aja. Sekedar, background aja. Nah, ini tapi kita akan coba jalankan di sini. Ya, yang ini yang di atas-atasnya hanya ini ya. Ini nggak usah juga lah saya jalankan, udah ke-install toh. Jadi, 5 sel yang di atas ini hanya, setup untuk instalasi Apache Spark-nya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang di sini, sel ini, itu untuk mengeluarkan correlation matrix-nya. Ya, ini saya copy paste sama persis dengan data yang di sini, dengan kode yang ada di sini. Jadi yang kita paling perhatikan di sini adalah datanya aja ya. Ini agak susahnya di ini ya. Kalau ngambil data dari ngambil contoh kode dari Apache Spark ini. Di sini kode-kodenya karena mau menunjukkan bahwa uh, bahwa Apache Spark bisa menghandle sesuatu yang namanya sparse vector. Sparse vector itu artinya vektor yang banyak nolnya, datanya sedikit aja mungkin di beberapa elemennya. Jadi dia sedikit nyampur-nyampur dengan sparse ini nih, sparse vector. Yang mungkin perlu sedikit pembahasan tersendiri supaya bisa paham tentang sparse vector ini. Tapi setidaknya mungkin kita coba, semoga bisa divisualisasi dengan baik ya. Oke, coba. Nggak bisa keluar yang sesuatu yang bagus. Oh, nggak bisa, ini udah bukan RDT ini. Oke. Paling nggak gini deh, saya kasih tahu aja bacanya deh. Oke, jadi ini ada, saya perbesar dikit, ada namanya sparse ini, 40132 ini maksudnya seperti ini. Ini ada vektor 4 dengan dimensi 4. Jadi saya bikin ilustrasinya aja di apa namanya, di Excel. Jadi dia vektor isi 4 begini, berarti saya highlight aja kuning vektornya yang terbentuk. Oke. Sebentar, ini. Oke. Jadi yang kuning ini vektor yang terbentuk. Kemudian dia akan mengatakan di sini ini isinya 0. Bukan isinya 0. Elemen ke 0 itu isinya 1. Berarti ini isinya 1. Kemudian berikutnya ada di sini elemen ketiga
isinya -2. Elemen ketiga berarti ini 0, 1, 2, 3. Elemen ketiga isinya 2, -2. Oke. Nah, sparse vector ini hanya memberitahu beberapa hal aja, sisanya itu akan diberi isinya sama dengan 0. Oke, seperti ini maksudnya sparse vector ya. Sparse vector ini salah satu konsep yang sebenarnya saya bilang di computer science wajib sekali untuk diketahui mahasiswa computer science. Karena secara struktur data sparse vector ini sangat efektif sekali. Biasanya apa namanya ya, data 0 ini nggak masuk ke dalam RAM nih. Yang masuk ke dalam RAM itu hanya ini dan ini beserta lokasinya, sehingga sangat hemat memori sekali. Namanya vector sparse ini, dan kebetulan di banyak kasus statistik dan machine learning ada beberapa algoritma yang vektornya nggak perlu apa namanya, nggak perlu yang dense istilahnya. Artinya ada isinya semua, tapi sparse saja cukup. Contoh misalnya kayak vektor apa namanya, vektor dokumen. Itu kalau misalnya kita punya sekumpulan huruf gitu ya, sekumpulan kata, misalnya ada kata Donald Trump gitu, tapi dalam dokumen yang membahasnya tentang Indonesia, Donald Trump kan pasti jarang sekali dibahas, jadi cenderung 00 terus. Jadi di satu dokumen itu akan banyak sekali angka yang isinya 0, karena tidak mengandung kata-kata tertentu yang kita sudah masukkan dalam vocabulary, semacam itulah ya. Saya hanya memberitahu bahwa sparse vector ini penting. Jadi seperti ini. Ini saya berikan apa namanya ya, ilustrasi aja di baris ini yang data ini ya. Saya highlight dulu. Baris ini itu akan membentuk data set, data di seperti NumPy-nya begitu, tapi NumPy-nya akan dimasukkan sebagai dalam bentuk RDD. Ya dalam hal ini bukan NumPy sih ya, ini pakai data frame jadi berbasis pandas. Itu nanti datanya akan terlihat seperti ini. Jadi ini 4, 5, 0, 3. Ya, jadi kalau yang vector dense ini artinya vektornya langsung aja ditranslasi ke apa namanya, ke vektor gitu ya. Jadi 4, 5, 0, 3. Saya kuningin semua deh. Berarti baris berikutnya ada 6, 7, 0, 8. Baris berikutnya ini ada vektor sparse, ini berarti 4. Sorry, 4 maksudnya jumlah vektornya besarnya 4. Data ke 0 isinya 9. Data ke 3 isinya 1, sisanya 0. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Datanya yang akan kita mainkan di sini. Ya. Nah, baru di sini kita akan lakukan korelasi nih. Jadi ini data seperti ini nanti ini akan ada, sebut saja ini sebagai fitur F1 gitu ya. F2, F3, F4. Jadi datanya seperti ini. Dan ini kita akan coba lihat korelasi antara F1, F2, F3, dan F4 ini. Korelasi antara masing-masingnya, dan dia keluar data matriks seperti ini ya. Nah, ini matriksnya yang kalau ditampilkan dengan bentuk cantik, bentuknya seperti ini. Tapi ya ini karena di print apa adanya. Bentuknya seperti ini, jadi ya ini kalian bisa lihat ya, ini elemen pertama di paling kiri atasnya, ini kotak berikutnya. Kotak berikutnya ini kebetulan dia bisa not a number karena bagi 0. Dan ya seperti yang kita lihat ya, kalau di apa namanya, diagonal ini karena korelasi antara fitur yang sama, connectivity ke connectivity misalnya, ini digital public service ke digital public service. Karena dia memang fitur yang sama, sudah pasti korelasinya 1. Sangat kuat sekali, karena ya memang basically ini fitur yang sama gitu. Nah, ini keluarnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat misalnya,
Di sini F1 korelasinya dengan F2 itu 0,05 gitu ya. Artinya kalau kita lihat angka 1 dengan angka 2 ini, itu korelasinya 0,05, sangat kecil. Artinya yang kita baca adalah, ngomongnya seperti ini korelasi itu. Seberapa besar kemungkinannya, F2 misalnya, itu angkanya terpengaruh dari F1. Seberapa besar kemungkinannya, maksudnya mungkin ada rumus matematika yang memungkinkan bahwa, eee, kalau inputnya 1, outputnya 0 gitu ya. Kalau inputnya 4, outputnya 5. Dan, korelasi ini sebenarnya adalah hubungan linear, artinya harus dalam rumus yang, apa namanya, dalam rumus yang bisa digambarkan dalam garis gitu ya, A plus BX. Jadi kalau nggak bisa digambarkan dengan baik, seperti itu, maka korelasinya dia rendah. Ya seperti yang kalian lihat aja memang angkanya cenderung tidak terlalu berkorelasi secara linear nih antara F1 dan F2. Makanya 0,05-nya kecil di sini. Maksudnya, korelasinya kecil. Nah, di sini ada korelasi Spearman dan Pearson. Eee, Kalau standar, kalau kita menganggap datanya terdistribusi dengan normal, ini sesuatu yang, harus apa ya, best practice lah di dalam statistik. Kita mesti tahu dulu apakah datanya terdistribusi dengan normal, artinya F1 ini, apakah dia terdistribusi dengan normal, F2 apakah datanya terdistribusi dengan normal. Kalau iya, kita akan menggunakan yang standar menggunakan Pearson Correlation Matrix. Tapi kalau tidak, kita akan menggunakan correlation yang lain. Yang Spearman ini di statistik disebutnya biasanya, parametrik atau non parametrik. Setidaknya saya hanya kasih kata-kata kunci aja ya, kalian mungkin nanti bisa gali lebih jauh dengan mempelajari statistik dasar mengenai ini. Ini yang saya nggak terlalu suka emang kalau ngajar tentang machine learning, tapi basic statistiknya mahasiswanya belum pernah dapat, ya susah. Oke, paling nggak kita, tahu dulu lah ya mengenai, correlation seperti itu. Nah ini kodenya untuk dijalankan di Apache Spark seperti ini. Di atas ini hanya memberikan datanya, ini data dummy aja ya. Dan kemudian, ya ini seperti layaknya yang kalian mungkin tahu di, apa namanya, library-library machine learning seperti scikit-learn, yang mungkin kalian gunakan di, eee, mata kuliah machine learning sebelumnya. Correlation-nya kita bisa keluarkan dengan mudah hanya dengan satu baris seperti ini. Masukkan datanya df, ini df-nya ya. Data frame yang terbentuk dengan menggunakan data frame berbasis Spark di sini ya. Sehingga data frame-nya ini pun dibaliknya, sebenarnya adalah RDD. Per barisnya itu nanti satu RDD seperti kalau kita baca CSV di sebelumnya. Nah, kemudian data ini dengan mudahnya kita bisa masukkan di satu baris ini aja dan keluar correlation matrix ya. Gampang, tapi ya tadi, untuk bisa supaya paham mengenai ini apa, gunanya buat apa, dan, apa ya namanya, tidak terjebak dengan beberapa hal yang bisa bikin kita salah karena nggak paham dengan apa yang terjadi di baliknya. Perlu paham sekali mengenai teori di baliknya apa. Kalau cuma coding-nya ya simple, cuma satu baris ini aja. Seperti ini. Yang satu ini adalah correlation dengan menggunakan Spearman. Atau versi non-parametric dari correlation, matrix ini. Oke, ini correlation matrix. Kemudian yang berikutnya ada chi-square test. Jadi kalau chi-square ini ada hipotesis testing menggunakan chi-square ya. Ini sebenarnya nggak usah kita lihat slide juga nggak apa-apa sih.
seperti ini. Nah, ini, ya seperti yang kalian lihat di sini ya, datanya ini bentuknya seperti ini. Itu kalau kita ilustrasikan di Excel, datanya nanti akan, seperti ini ya, ini ada label namanya. Kemudian ada features. Features-nya isinya ada 2. Yang di sini isinya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Oke. Di sini 0,5. Sorry, 0,5 dari atas. 1,5, 3,5. Oke, ini 3,5. Kemudian ini 10, 20, 30, 40, 40, 30, 30. Oke. Jadi kira-kira datanya seperti ini ya. Dia akan ada terpisah gini. Jadi ada 2 data gitu ya, disatukan dalam satu list begini kalau dalam Python. Tapi isinya dia 2 data, yaitu data bagus dulu. Oke. Data label bentuknya vektor seperti ini 01, 01. Ngambilnya dari sini ya ini 01, 01, 01 ini. Ini saya kasih ini deh, kasih sedikit. Biar sama. Oke. Ini label ngambilnya dari sini, kemudian ini ada vektor dense 0,5110 ini, itu adalah vektor ini. Dan seterusnya ke bawah, sehingga bentuknya nanti ada satu fitur sini, dia struktur datanya akan jadi, ya sebut aja array seperti ini, atau matrix seperti ini. Yang kemudian akan kita lakukan chi-square test di sini. Ini sebenarnya data seperti ini agak aneh sih dipakaikan chi-square test ya. Karena chi-square test itu sebenarnya adalah tes hipotesis untuk data kategorikal. Artinya datanya biasanya misalnya apakah ya atau tidak, atau misalnya tingkat pendidikan S1, S2, atau S3 gitu misalnya, SMA. Jadi terkategorisasi, bukan data kontinus seperti ini. Ini di sini dijalankan ya jalan, tapi datanya dianggap sebagai data kategori di sini jadinya. Seperti ini misalnya 0,5 ini satu kategori, nanti 1,5 ini satu kategori sendiri. 3,5 ini satu kategori sendiri dianggapnya di dalam dalam algoritma ini. Ini yang setidaknya saya highlight salah satu jebakannya kalau kalian nggak paham chi-square test ini ngapain, jalankan contoh ini. Pertama kalian nggak tahu bacanya ini apa, kedua tadi juga ini sebenarnya datanya nggak pas untuk dites pakai chi-square, tapi dipaksakan chi-square ya keluar juga hasilnya, bukannya error. Ini di statistik sering banget terjadi nih, kadang-kadang orang melakukan testing dengan menggunakan hipotesis tes tertentu, tapi datanya nggak cocok sebenarnya untuk hipotesis tes tersebut. Nah, celakanya adalah hipotesis tes itu bisa aja jalan datanya apapun, walaupun nggak cocok. Nah, ini salah satu jebakan yang perlu diperhatikan lah setidaknya ya. Paling nggak kalian tahu aja, tapi untuk bisa membedakannya mestinya harusnya diajarkan di statistik ini.
Oke, jadi chi-square test itu, saya kasih sedikit gambaran aja. Chi-square test itu ini, saya ambil dari halaman Wikipedia-nya chi-square test. Dia biasanya berhadapan dengan data yang disebut, sebagai, apa istilah matriksnya ya? Mmm. Jadi lupa. Bukan matriks. Mmm. Okelah, ini kalau misalnya di machine learning biasanya disebutnya confusion matrix, tapi di statistik beda lagi namanya. Ya paling nggak kalian tahu aja ada data seperti ini ya. Jadi, chi-square itu berhadapannya dengan data seperti ini. Misalnya datanya, ada 4 lokasi nih, ada lokasi A, B, C, dan D. Oke, lokasinya A, B, C, dan D. Kemudian ini adalah distribusi jumlah orang yang pekerjaannya white collar. White collar itu ya, apa namanya, misalnya orang-orang yang kerjanya di kantoran. Blue collar ini pekerja, kasar, seperti buruh misalnya. Ini no collar ini saya nggak tahu apa, kayaknya anggap aja pengangguran lah ya. Ini distribusinya seperti ini. Jadi bacanya adalah misalnya gini, di lokasi A, ada 90 orang kerja kantoran, white collar, ada 30 orang kerjanya, misalnya buruh pabrik, jadi blue collar. Ada 30 orang pengangguran, seperti itu. Dan kemudian ini ada lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Oke, di dalam statistik ada istilah yang namanya hipotesis test. Hipotesis test itu maksudnya adalah kita akan apa namanya, melakukan uji terhadap hipotesis kita. Nah ini, mungkin ya kayaknya diajarkan ya di, apa namanya, research metodologi semoga ya. Kalau chi-square ini polanya kita akan menguji, apakah ada, apa namanya, ada istilahnya kalau dalam bahasa uji statistiknya ada pengaruh antara A terhadap, distribusi white collar, blue collar, dan no collar ini. Jadi ada pengaruh antara lokasi terhadap, distribusi pekerjaan. Ya kalau mungkin dalam bahasa manusianya di sini adalah bahwa, setiap lokasi itu ternyata, punya pengaruh yang bisa memberikan ada kecenderungan misalnya, di lokasi A ini tipikal-tipikalnya orang-orangnya misalnya sejahtera semua. Jadi, lebih banyak white collar-nya dibanding blue collar-nya. Tapi mungkin ada lokasi yang, misalnya adalah lokasi yang kurang sejahtera. Nah itu kemungkinan misalnya ada lebih banyak blue collar-nya dibandingkan white collar-nya. Atau mungkin bahkan lebih banyak penganggurannya. Nah itu yang mau kita tes. Apakah ada, apa namanya, ada pengaruh lokasi terhadap, ini apa namanya, terhadap distribusi pekerjaan. Ya, jadi datanya seperti ini, kalau kita tes dengan menggunakan, misalnya, chi-square. Nah, tapi kalau di sini bentuknya begini, jadi apakah ada pengaruh fitur ini terhadap label? Jadi ini secara kategori gitu ya, ini misalnya kategori A, B, C, D, apakah ada pengaruh terhadap ini bisa menjadi kategori A dan kategori B? 0 dan 1 ini A dan B gitu misalnya. Sama juga seperti di sini. Nah ini, yang kalau kita jalankan tesnya, kita akan mendapatkan sesuatu yang namanya p-value. Ya, 2 ini nggak usah terlalu diperhatikan, kalau di statistik terapan biasanya kita nggak perlu sampai paham ini maksudnya apa. Yang perlu kita perhatikan hanya p-value-nya.
p-value ini adalah seberapa signifikan hubungan antara, yang tadi kita tes. Seberapa signifikan, pengaruhnya si fitur ini terhadap pengaruhnya si label, dan fitur yang ini pengaruhnya terhadap si label ini. Jadi di sini keluar ini ada angka pertama ini, 0,687. Itu adalah signifikansi pengaruh fitur yang di sini terhadap label. Kalau biasanya di statistik terapan kita bilang, kalau angkanya di bawah 0,05 berarti ada signifikan pengaruh. Tapi di atas itu tidak ada signifikansi. Jadi makin kecil makin bagus angkanya. Dengan, batasan di bawah 0,5 itu kita sebut sebagai signifikan secara statistik. Nah, kalau bisa kita lihat ya ini karena angkanya juga kita masukkan sembarangan, ternyata tidak ada hubungan antara, pengkategorisasian di sini 0,5 ini satu kategori, 1,5 ini satu kategori, terhadap, perubahan nilai label. Nah ini, kalau misalnya paham kita bisa sedikit bermain. Mungkin kita lihat dulu ya, misalnya di sini ada fitur yang ini 10, 20, 30, 40, ini korelasinya bagaimana, bukan korelasi ya, hubungannya bagaimana terhadap, ini, terhadap label, dan hubungannya, ternyata signifikansinya hanya 0,682. Ya ini sebenarnya benar korelasi sih, tapi bukan korelasi dalam artian yang kita bahas di atas ya. Jadi ada hubungan korelasi itu antara ini dengan ini, yang secara signifikan statistiknya adalah 0,68, berarti tidak signifikan hubungannya. Nah, tapi ini kalau misalnya kita coba main-main ya, saya buat datanya misalnya seperti ini, 2, 3, 3, 4, 4, oke. Jadi labelnya ini bisa kita lihat ya sebenarnya, dengan ini sama, apa namanya, boleh dikatakan, kalau secara angka ini bagi 10-nya dari fitur. Sehingga kalau kita kategorisasi, ini kategorisasinya sama persis sebenarnya, bukan sama persis ya. Jadi, eee, kalau ini dikategorikan sebagai 1, di sini pasti sebagai 10. Kalau di sini dikategorikan sebagai 2, di sini pasti sebagai 20. Oke, jadi harusnya hubungannya akan sangat kuat dan kalau misalnya kita jalankan benar, kita akan dapat korelasi, signifikansi 0,03 di bawah 0,05. Jadi ini secara statistik signifikan korelasinya, hubungannya. Oke, ini, buat kalian tahu aja kalau jalankan di, Apache Spark-nya seperti ini, tapi seharusnya data ini, itu, kalian bentuknya seperti, confusion matrix yang saya tunjukkan ini ya. Mana tadi, chi-square. Nah ini, seperti ini. Jadi kalian maksudnya udah tahu bahwa ini ada kategori A, di sini ada kategori white collar. Bukan seperti yang sekilas terlihat di, contoh ini yang seolah-olah ini seperti data continuous. Padahal harusnya chi-square berhadapannya dengan categorical data. Tapi ya bisa-bisa aja karena, eee, akan di-convert jadi categorical sama, chi-square di sini. Ya, jadi balik lagi, tadi saya jelaskan ada banyak teori, nggak kalian langsung paham nggak apa-apa. Yang perlu kalian ambil sekali lagi adalah, ini ada kode, jalankannya hanya satu baris ini aja, selesai. Tapi ya di baliknya ada banyak teori yang kalian harus tahu, supaya paham mengenai ini apa dan dijalankannya untuk kenapa gitu. Jadi yang dari tadi saya panjang jelaskan chi-square itu sebenarnya bukan bagian dari mata kuliah ini, tapi ya setidaknya buat memberikan kalian gambaran aja lah, bahwa ini loh sebenarnya yang dilakukan. Pentingnya di dunia nyata itu ya sebenarnya adalah nilai ininya. Dan nilai ini mungkin bisa kita dapatkan dengan cepat dengan bantuan Apache Spark ya. Jadi kontribusi Apache Spark di sini satu-satunya cuma mempercepat proses perhitungan ini. Tapi insight-insight-nya ini kalian mesti paham mengenai statistik dulu nih, untuk tahu ini angka sebenarnya ngapain, seperti yang tadi saya jelaskan.
Oke, jadi selanjutnya yang ada di slide itu ada namanya summarizer. Summarizer ini sebenarnya hanya mengeluarkan data berupa kalau dalam statistik istilahnya apa namanya itu statistik deskriptifnya, artinya rata-ratanya berapa misalnya, atau modusnya berapa, mean-nya berapa. Nah ini mungkin kalau di statistik SMA sempat dapat ya kalau kalian dari IPA, atau count-nya berapa. Nah ini summarizer-nya juga saya copy paste dari sini. Ini setelah hypothesis testing kayak square test. Ini yang kita copy paste tadi sama persis. Nah ini ada summarizer. Oke, ini ada Python-nya di sini untuk kita menghitung mean dengan count. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita buat datanya, ini di row-nya ada apa namanya ya, data frame-nya ada kolom namanya weight, satu seperti ini. Kemudian ada features-nya, adalah bentuknya vektor dan seperti ini. Jadi 110 vektor 3 elemen isinya 1, 1, dan 0. Dan kemudian ada row berikutnya, weight-nya 0, features-nya adalah 1, 2, 3 seperti ini. Nah, jadi kita bisa lakukan rata-rata dan count. Count ini sebenarnya dia count jumlah baris dia jadinya ya, bukan count datanya. Sehingga nanti keluar seperti ini ya. Mungkin untuk kita lihat yang baris ini aja dulu. Ini rata-rata standar dan count standar, itu keluarnya ya seperti ini ya, 1, 1,5, 2. Yang merupakan kalau kita lihat rata-rata ini, 1 dengan 1 rata-rata jadi 1. 1 dengan 2 rata-rata jadi 1,5 ya. 1 dengan 3 rata-rata jadi 2. Nah ini keluar rata-ratanya seperti ini di sini. Dan yang angka keduanya ini adalah count-nya, adalah jumlah barisnya berapa. Nah ini ada banyak nih, kalian bisa cek aja di dokumentasi dari summarizer-nya Apache Spark ini. Ini bisa nggak cuma mean sama count, mungkin bisa tadi ada median, modus, dan lain-lain yang biasa kita gunakan di statistik deskriptif. Nah ini kalau mau keluarkan mean-nya aja, pakai satu baris ini aja selesai. Ada yang di sini ada berdasarkan weight juga nih, artinya sebelum dirata-ratakan, itu dikalikan dulu dengan weight-nya. Nah, kita bisa lihat di sini baris kedua ini weight-nya 0 ya. Jadi ketika mau dirata-ratakan, boleh dikatakan ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap rata-ratanya. Karena pengaruhnya itu dalam weight-nya ini adalah 0. Sehingga kalau dirata-rata, kalau dilihat di sini, keluarnya ya vektor 1 aja ini. Dan ini juga bukan berarti rata-ratanya dinolkan ya, vektor 2. Kalau dinolkan dia jadi 0,5. Ini disebutnya adalah apa namanya, tidak dianggap penting, tidak diikutkan dalam kalkulasi. Dan ini dibilang hanya 1 count-nya karena weight-nya di baris ini itu hanya 0. Jadi ini tidak diikutkan dalam kalkulasi. Oke, itu hanya detail-detail kecil lah sebenarnya dari Apache Spark yang kalian bisa cari di internet dengan mudah. Misalnya kalau kalian pengen apa namanya, menghitung mean-nya Apache Spark, kalian bisa dengan simpel cari aja di Google mean Apache Spark ML misalnya. Pasti akan dirujuk ke apa namanya, banyak dokumentasi yang merujuknya nanti ke summarizer yang tadi. Jadi ya secara apa namanya ya, ini nggak usah yang ke sini. Merujuknya pasti ke basic statistik ini ya. Jadi kalian bisa cek lagi nanti di sini. Summarizer ini. Nah ini ada dokumentasinya di sini kalau mau baca isinya ada apa aja. Seperti ini. Jadi ya seperti layaknya kalian coding-coding lain,
Nggak perlu kalian ingat, nggak masalah ini, asalkan kalian punya koneksi internet aja. Oke, seperti itu ya. Nah, ini berikutnya ada beberapa contoh untuk logistic regression. Ada beberapa algoritma machine learning. Jadi yang tadi di atas itu sebenarnya basic statistik. Kadang orang bilang itu bagian dari machine learning, kadang bukan. Terserah pendapat orang aja. Nah, tapi di sini baru kita bahas mengenai ada logistic regression dan nanti ada naive Bayes. Logistic regression ini kasus khusus dari linear regression ya. Kemudian ada naive Bayes dan seterusnya. Nanti akan kita bahas, tapi saya akan mungkin langsung lompat ke contoh yang tanpa. Jadi di slide itu kebetulan ada 2 contoh di akhir. Di 2 contoh terakhir ini. Yang dia bukan mengambil dari dokumentasinya Apache Spark ML ini. Dan kebetulan datanya lebih enak dicerna daripada daripada contoh data yang dipakai di sini. Karena contoh data yang dipakai di sini ya kita kan nggak tahu isinya apa, hanya data main-main aja. Plus juga banyak pakai sparse vector di mana-mana sih. Jadi agak susah dicerna. Ya, tapi kalian bisa coba bisa coba sendiri. Dan harapannya kalau kalian paham mengenai logistic regression, ini bisa tahu nih kodenya apa. Jadi ya saya mungkin ambil aja satu contoh ya. Logistic regression yang pertama seperti ini. Nah, ini seperti layaknya algoritma machine learning yang kalian pernah pelajari sebelumnya dengan menggunakan library yang mungkin scikit-learn. Utamanya sebenarnya hanya ya boleh dibilang 2 baris ini nih. Cat ya. Bukan cat dari tempat lain kayaknya. Hanya 2 baris ini, yaitu ada untuk membentuk model logistic regression-nya, model machine learning-nya dengan parameter-parameter tertentu, dan kemudian melakukan LR fit-nya ini artinya melakukan training dari algoritma machine learning-nya. Ya. Jadi intinya hanya 2 ini sebenarnya. Nanti ya tinggal ini diganti. Kalau ini logistic regression. Kalau kalian misalnya mau naive Bayes, nah ini diganti jadi naive Bayes, ya ujungnya tetap aja ini setelah di sini di fit dengan datanya. Datanya namanya train di sini. Jadi ya ini tinggal kalian ganti-ganti aja, tergantung mau pakai algoritma apa dalam klasifikasinya. Tapi yang bukan klasifikasi aja, dia bisa regresi juga ya. Nah, yang penting di sini justru adalah paham tentang naive Bayes ini apa. Kalau naive Bayes, kita mau pakai naive Bayes, datanya bagaimana. Sehingga kita bisa shaping datanya untuk sesuai dengan naive Bayes. Atau kalau misalnya ternyata datanya memang nggak cocok buat naive Bayes, ya pakai algoritma lain. Di Apache Spark-nya ya sesimpel ini aja, yang naive Bayes ini kalau kalian lihat itu diimport dari PySpark seperti ini. Nah, ini di belakangnya naive Bayes-nya akan bekerja dengan menggunakan RDD. Tapi ya RDD-nya sama sekali nggak kelihatan di kode ini. Kodenya benar-benar terlihat seperti kode scikit-learn. Oke, jadi paling nggak itu yang kalian bisa dapat dulu dari pertemuan ini. Nanti kita akan coba ambil running satu example-nya yang menggunakan data di luar ini. Oh iya, ini by the way kalau kalian lihat ya, sedikit beda. Ini cara saya ngambilnya ini kalau saya load di sini, anggap aja yang linear regression deh. Yang logistic regression ini, oke. Ini saya sebelum load, saya download dulu di atas ini pakai wget ini ya. Datanya di sini.
Ini memang saya cari dulu datanya di internet dengan ya tinggal saya cari aja di Google nih, sampel lib SVM data ini langsung dapat. Datanya di GitHub ada ini kebetulan. Ini tinggal di-download aja. Baru bisa di-load di sini. Kalau dari aslinya, kalau kita cek di logistic regression, nah dia langsung kasih ini nih data /mlib ini. Ini kenapa dia langsung kasih dengan asumsi bahwa environment Apache Spark-nya terinstalasi sesuai dengan termasuk ada contoh-contoh datanya. Tapi instalasi kita di sini itu nggak termasuk dengan contoh datanya, makanya nanti mesti download manual nih. Nggak bisa langsung ambil dari folder ini, karena folder ini nggak terbentuk di instalasi kita di di Google Colab. Oke, jadi paling nggak saya kasih aba-aba sedikit yang ini memang untuk kalian bisa punya kemampuan praktisnya terhadap ini memang perlu belajar lagi. Tapi ya di mata kuliah ini sebenarnya simple, hanya memberitahu bahwa gini loh cara cara pakai logistic regression di di Apache Spark. That's it. Nggak sama sekali nggak memberitahu ini bagaimana praktisnya di lapangan dilakukan. Karena sudah diasumsikan ya kalian paham dengan logistic regression. Jadi begitu running ini di sini keluarnya udah tahu nih intercept ini maksudnya apa. Ini kan di rumus, kalau misalnya rumus garisnya A plus BX, berarti ini A-nya nih. Koefisiennya ini berarti yang B-nya itu. Oke, sebelum kita coba running data ini, data yang lebih bisa dicerna, satu example terakhir. Jadi ini ada 2 contoh, tapi mungkin saya hanya demokan satu contoh karena waktunya nggak sempat. Basically ini 2 contoh yang sama sih, dengan menggunakan data yang sama, tapi satunya satunya untuk clustering dengan menggunakan k-means, satunya adalah klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes. Tapi ya basically perlakuan datanya sama. Oke, itu istilahnya yang menu kita yang terakhir ya, tapi sebelum itu kita akan absen dulu karena udah mau jam 12. Oke, saya absen. Antoni Wijaya hadir. Hadir kok. Oke. Iputu Leong. Hadir kok. Michael Jonathan. Hadir kok. Michael Jonathan. Hadir kok. Ricardo Nugroho. Hadir kok. Rio Octavianus. Hadir kok. Tiara Wijaya. Hadir kok. Varianto Nakanaori. Hadir kok. Wilfrando Wijaya. Hadir kok. Wilfrando. Akif Rian Putra. Triputra. Hadir kok. Alvin Putra. Hadir kok. Andreas Jan. Hadir kok.
Angela Putri. Angela Putri. Oke, lewat dulu. Angela Susanto. Hadir kok. Calvin Matthew. Hadir kok. Erik Sanjaya. Hadir kok. Oke. Ferdiana Haryanto. Hadir kok. Oke. Jennifer. Hadir kok. Jovian Chrislin. Ada kok. Joseph Wahyu. Hadir kok. Oke. Kennedy Genesius. Hadir kok. Oke. Kezia Eka. Hadir kok. Laurencia Fedora. Hadir kok. Laurencia Fedora. Michelle Setiawan. Hadir kok. Oke. Angela Putri hadir ya. Nathanael Abednego. Hadir kok. Oke. Stephen Aprianto. Hadir kok. Oke. Theodora Abigail. Hadir kok. Antonius Ricky. Hadir kok. Destin Joani. Hadir kok. Janet Felicia. Hadir kok. Rainer. Hadir kok. Oke, Rainer. Ronaldo. Hadir kok. Hadir semua ya. Typing semua kan tadi. Oke. Oke. Jadi sisa 10 menit terakhir kita akan coba bermain sedikit dengan machine learning yang di contoh terakhir ya, menggunakan K-means, jadi untuk clustering. Dan kita menggunakan Wine Data ini. Downloadnya dari UCI Machine Learning ini ya. Ini mungkin kalau kalian dulu di kelas Machine Learning banyak sekali pakai data-data dari sini ya. Nah ini enaknya kenapa dibahasnya lebih jelas karena datanya ini sudah ada dokumentasi yang baik. Ini data wine seperti ini ya, jadi udah tahu kita bahwa data wine ini ada 13 atribut seperti ini. Yang kemudian kalau kita buka datanya itu nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Ini saya coba download datanya dan saya simply ganti namanya aja dari wine.data jadi wine.csv. Kalau dibuka bisa jadi seperti ini. Ya, ini ada paling belakangnya ini klasifikasinya ya. Ya alkohol atau enggak mungkin maksudnya. Ada wine non alkohol ya, mungkin ada. Atau mungkin ini level alkoholnya ya, 1, 2, 3 gitu. Dan ini ada banyak fiturnya ini. Seperti ini. Nah, jadi ini gampang kita bisa eksplorasi datanya karena data yang tergolong kecil dan bisa dibuka di Excel juga. Sekarang ini di sini di download datanya pakai wget. Diberi tanda seru di depannya karena ini adalah shell command. Dan kemudian ini ada fungsi untuk parsing vektornya, artinya maksudnya untuk setiap baris dari data wine ini, itu akan dikonversi ke data berupa NumPy di sini. Ya, ini seperti yang mungkin kalau kalian tahu ya, data CSV begini, atau ya datanya itu dia cara tulisnya ala CSV.
itu kalau kita buka bentuk aslinya ya dipisahkan dengan koma seperti ini. Jadi angka 1,14,23 ya. Kemudian koma 1,71 dan seterusnya gitu. Ini angka desimalnya. Jadi di secara komputer kita harus baca dengan memisahkan angka dengan koma ini supaya tahu bahwa ini adalah satu fitur yang setelah komanya. Nah, ini di sini ya kalau kalian lihat sama ya memang logikanya ya. Dengan menggunakan perulangan for yang langsung masuk ke dalam data ya. Ini style parsingnya Python ini. Jadi datanya dikonversi dulu jadi float tipe datanya. Kemudian untuk setiap X ini kita maksudnya X ini datanya adalah diambil dari setiap data di setiap baris yang di split dengan koma, yang dipisahkan dengan koma. Kemudian masuk ke NumPy array ya. Ini harusnya mungkin mata kuliah machine learning kalian sudah sering main-main dengan pola seperti ini di Python ya, untuk membaca data dari sebutlah CSV masuk ke dalam bentuknya NumPy. Sehingga nanti di sini akan langsung masuk datanya itu, kalau di sini kita bacanya tapi karena mau membentuk NumPy-nya sebagai RDD, kita langsung saja bilang data di sini itu adalah lines-nya itu adalah membaca file yang kita download tadi, wine.data, file yang tadi kita bisa buka di Excel itu, dan kemudian kita langsung proses dengan mapping di sini ya. Jadi line.map ini mapnya MapReduce, tapi ujungnya ini sebenarnya secara logika membentuk untuk setiap baris dari data yang kita baca wine ini akan membentuk satu RDD di baliknya. Dengan fungsi untuk membentuk RDD-nya itu adalah untuk setiap baris di setiap baris di filenya itu dikenakan fungsi parse vector yang ada di atas ini. Baru tinggal dimasukkan aja dengan gampang gitu untuk kita lakukan clustering k-means ya. Saya harap harusnya kalian udah tahu k-means dari mata kuliah machine learning. Dengan simple aja, pokoknya ini udah tahu bahwa ini sudah dalam RDD-nya Apache Spark. Kita masukkan aja dengan k-means segini. Dan ini bisa langsung di-train. Ini agak beda dengan .fit-nya yang di atas ya, tapi ya basically ini adalah nge-train si k-means-nya dengan data, dan konfigurasinya adalah jumlah senternya K sama dengan 3 di sini. Baru di sini di print hasil center yang terbentuk, 3 center yang terbentuk dari k-means-nya. Jadi ini kalau kita cek di sini ada satu array begini ya. Ini adalah senternya untuk setiap dimensi lokasinya untuk setiap dimensi 13 tadi. Dan dia ada 3 di sini. 1, 2, 3 center. Ya seperti k-means biasa lah ini. Ya, ini memang paling nggak kita hanya bahas aja ya ini per barisnya ngapain. Yang kalau dijalankan ya cuma keluar begitu aja tanpa paham itu apa. Kalau nggak tahu k-means susah juga memang. Ya, datanya tadi kita udah eksplorasi juga. Ini mungkin kita bisa main-main sedikit dengan datanya kebetulan karena lumayan rapi cara codingnya. Ini kalau kita cek datanya. Nah ini ternyata dia RDD kan di sini. Seperti layaknya ketika kita coba main-main Apache Spark sebelumnya. Yang kita bisa misalnya kalau mau ambil baris pertama dengan menggunakan tag ini seperti yang kita udah tahu. Baris pertamanya berupa NumPy seperti ini. Oke, jadi kita udah tahu di sini benar datanya berupa RDD dan dia proses dengan menggunakan k-means-nya
Apache Spark. Jadi ya harus khusus juga K-means-nya ya untuk bisa menjalankan yang dalam bentuk RDD ini. Sehingga karena secara konseptual algoritmanya berjalan di atas RDD, ketika lingkungan distributed computing-nya ada, itu kalian akan bisa kerasa banget. Kita bisa ukur kecepatannya. Bahwa K-means yang versinya Apache Spark ini akan lebih cepat untuk berjalan dibandingkan K-means biasa kalau lingkungan distributed computing-nya mendukung. Nah, itu yang untuk K-means-nya ya, yang kita bisa demokan. Itu ini nanti kalau kalian mau ketik sendiri, karena kepanjangan saya nggak ketik ya, toh sama aja. Ini yang untuk knife bias-nya. Dan ya kalau kita lihat sama aja, mungkin saya slideshow aja. Intinya secara logika sama dengan tadi clustering. Cuma karena di sini klasifikasi ya modelnya. Jadi ada ada data test juga buat mengetahui akurasinya. Nah, tapi di sini karena cuma main-main aja data testnya, kalau kita lihat di sini, di baris ini, itu ya sama dengan data trainingnya. Di CP aja ya, ini di copy aja wine.data jadi wine.test. Kemudian dimasukkan training data, test data, untuk data training dan testnya, knife bias-nya kemudian di-train dengan menggunakan training data. Jadi menggunakan gaya coding yang agak beda juga ya, sama ya. Pakai .train bukan .fit, tapi ya itu sama aja sebenarnya sih .fit dengan .train itu. Yang di sini knife bias-nya tidak dibentuk dulu kalau dengan gaya yang sebelumnya. Mungkin saya sedikit kontraskan aja ya dengan knife bias yang tadi sempat kita singgung. Kalau yang dari contoh di dokumentasinya Apache Spark, itu knife bias-nya dibentuk dulu di sini, baru dia di .fit. Yang di sini dia langsung di .train. Sebenarnya sih bisa juga ini di .fit sih, nggak ada bedanya. Tapi ini knife bias-nya nggak dikasih parameter apapun aja. Kalau yang sebelumnya, karena mau dikasih parameter supaya lebih rapi dipisahkan antara instansiasi knife bias-nya dengan proses training-nya. Jadi kalau secara machine learning-nya ya satu baris ini aja sebenarnya yang penting. Kemudian ini ada melakukan prediksinya dan kemudian dihitung akurasinya. Error-nya di sini ya. Akurasinya juga dihitung 0,87%. Error-nya ya berarti kesalahan tebaknya 100% kurang 87% jadi 12,9% ini ya. Jadi oke. Jadi kembali lagi kita ke sebelumnya. Sebenarnya secara mata kuliah, tujuan dari mata kuliah ini itu sangat sangat kecil yang harus kalian dapat sebenarnya. Yaitu adalah bahwa kalau kalian mau coding machine learning dengan memanfaatkan distributed computing, nah inilah contohnya. Yaitu ya hanya satu baris ini juga, yaitu dengan menggunakan library-nya Apache Spark. Tapi dengan syarat datanya sebelumnya dikonversi dulu menjadi RDD. Ini lebih jelas kalau yang di sini ya. Jadi ini aslinya aslinya NumPy array, tapi dengan menggunakan map-nya MapReduce di Apache Spark, itu kita bisa buat ini jadi RDD. Baru kemudian bisa masuk ke K-means-nya. Oke, jadi itu aja sebenarnya yang perlu diingat. Bahwa ini ada contohnya, cara menggunakan algoritma machine learning-nya di Apache Spark Machine Learning, hanya satu baris saja. Dan kemudian tapi yang pasti dipastikan adalah sebelum masuk datanya ke machine learning-nya ini, itu dikonversi dulu ke RDD.
Hanya itu. Nah, tapi ya hal-hal lainnya yang saya bilang penting sekali juga adalah tentang k-means-nya apa, terus kemudian mungkin nanti algoritma Naive Bayes-nya bagaimana, data seperti apa yang harusnya dimasukkan ke Naive Bayes, data seperti apa yang harusnya masuk k-means. Itu ya sebenarnya bukan bagian dari subjek ini. Walaupun saya tadi selip-selipkan juga ya supaya mungkin agak nyambung. Oke, jadi poinnya hanya itu ya tadi. Ini ada contohnya. Contoh menggunakan machine learning dengan Apache Spark ML. Udah, itu aja. Tentang dalam-dalamnya sebenarnya bukan bagian dari mata kuliah ini. Satu itu aja yang kalian dapat, dan kemudian nanti mungkin kalian coba baca-baca lagi contohnya, harusnya udah cukup sih. Jadi apapun yang tadi saya jelaskan panjang lebar itu anggap aja sesuatu yang nggak perlu diperhatikan dulu sekarang, tapi sekadar tahu aja. Kalau itu belakangannya nanti perlu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Kalau nggak ada, mungkin kita akan akhiri pertemuan yang kali ini. Ya, seperti biasa nanti saya akan posting tugas untuk self-learning-nya. Dan kalau mungkin nanti ada tiba-tiba pertanyaan lain yang keluar setelah kelas ini berakhir, kalian bisa langsung tanyakan di Microsoft Teams. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Thank you. Makasih, Pak. Thank you, Ko. Makasih, Ko. Thank you.